bersekutu denganmu ya Roh Kudus. Saat ini kami mendengarkan renungan ya Tuhan, kami mendengarkan suara-Mu. Teguhkan kami ya Tuhan, tegur kami ya Bapa, ingatkan kami, ubahkan kami melalui suara-Mu dalam renungan hari ini ya Bapa. Ajar kami mengerti, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 21 Mei 2024. Saya mau ajak saudara kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang bertemakan pada hari ini adalah mengobarkan karunia roh. Kita akan sama-sama membaca beberapa ayat. Yang pertama diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Berikutnya saya akan membacakan dari 1 Timotius 4 ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Berikutnya ada satu ayat lagi akan saya bacakan bagi saudara dari 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Nah saudara, renungan kita hari ini ialah mengobarkan berasal dari kata kobar yang artinya menyala besar, membangkitkan semangat hingga berapi-api. Mengobarkan karunia roh berarti bersemangat untuk mengerjakan karunia-karunia yang diberikan Tuhan dengan semangat yang menyala-nyala. Rasul Petrus menjelaskan bahwa setiap orang percaya diberikan karunia-karunia dari Allah sesuai dengan yang ditetapkannya. Rasul Paulus menasehati Timotius yang adalah anak rohaninya untuk menggunakan karunia yang ada padanya dengan semangat yang tidak putus-putus. Namun Paulus kepada Timotius bukan sebatas nasihat tetapi juga dorongan untuk melakukan kewajibannya dalam mengobarkan karunia-karunia yang telah diberikan kepadanya. Saudara dapat membacanya di dalam 2 Timotius 1 ayat 6. Orang-orang yang terbaik pun harus sering diingatkan dan diperingatkan agar tetap menghidupkan karunia yang telah Tuhan berikan kepadanya. Paulus mendorong Timotius untuk mengobarkan karunia-Nya seperti api dalam bara api. Tujuan nasihat Paulus itu adalah agar Timotius terus-menerus diperlengkapi dalam pekerjaannya sebagai pemberita Injil. Timotius harus terus melatih dalam mengobarkan karunia-nya sehingga kapasitasnya terus dikembangkan. Cara terbaik adalah menggunakan karunia yang ada agar terus dikembangkan. Alkitab mencatat bahwa Timotius menerima karunia roh melalui tumpangan tangan dari Rasul Paulus. Namun setelah itu kuasa Roh Kudus terus bekerja dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Timotius. Rintangan yang seringkali terjadi dalam mengembangkan karunia yang Tuhan berikan bagi orang percaya adalah satu, rasa ketakutan yang mengikat diri seseorang. Rasa takut tersebut akan memperbudak diri orang tersebut sehingga dia tidak menggunakan karunia-Nya. Saudara dapat membacanya dalam Matius 25 ayat 25. Berikutnya yang kedua, tidak menyadari bahwa Tuhan telah memberikan kepada hamba-hambanya roh keberanian. Roh yang membangkitkan kekuatan dan memampukan berbicara dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa di sorga dan di bumi. Dapat saudara baca di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Berikutnya yang ketiga, tidak menyadari bahwa Tuhan telah memberikan kepada hamba-hambanya roh yang membangkitkan kasih. Sebab kasih kepada Allah akan membuat orang percaya mengobarkan kasih kepada jiwa-jiwa dan akan melakukan pelayanan mereka dengan kasih Allah. Dalam mengobarkan karunia Allah, maka Rasul Paulus mengingatkan Timotius tentang apa yang bisa terjadi di saat Timotius memberitakan Injil Kristus. Nah, apa yang menanti Timotius saat dia memberitakan Injil Kristus? Maka yang pertama, Timotius akan mengalami penderitaan oleh karena Kristus. Yang kedua, dia akan menjadi malu karena Injil Kristus. Namun, Paulus mengingatkan dia untuk tidak boleh malu oleh karenanya. Saudara dapat membacanya di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-8. Dalam mengobarkan karunia dan pemberitaan Injil, Paulus mengingatkan Timotius untuk memegang teguh ajaran yang sehat
Saudara dapat membacanya dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-13. Kerjakan contoh ajaran yang sehat yang telah diterimanya dari Rasul Paulus. Setelah memiliki ajaran yang sehat, maka harus dipegang erat agar tidak mudah melenceng dari kebenaran yang sejati. Nah, refleksi kita hari ini saudara. Renungan hari ini mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk tetap mengobarkan karunia-karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita. Dan jangan dibiarkan melemah. Karunia-karunia tersebut harus dikerjakan dengan ajaran-ajaran yang sehat agar dapat terus dikembangkan. Roh Kudus tinggal diam dalam diri kita untuk menguatkan dan memberikan kuasa dalam melayani pekerjaan Tuhan dalam pemberitaan Injil kepada jiwa-jiwa. Roh Kudus akan berdiam dalam diri semua hamba-hamba Tuhan dan semua orang percaya karena kita adalah baitnya. Tugas kita adalah menjaga Injil Kristus sebagai harta ajaran tetap yang sehat. Demikian perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kepada kami supaya kami tidak takut untuk menjadi pemberita-pemberita Injil dimanapun Engkau tetapkan kami. Dan kami terus mengobarkan karunia-karunia roh yang sudah Engkau berikan bagi kami. Dan bahkan kami terus akan mengembangkannya supaya boleh banyak jiwa dimenangkan oleh pelayanan kami. Terima kasih Bapa, sertai kami sepanjang hari ini. Nama-Mu saja yang dipermuliakan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin.